Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kami akan menampilkan hasil analisis yang sudah kami lakukan mengenai implementasi konseptual framework PSAK 201 dan PSAK 207 pada PT Garuda Food Putra Putri JTBK. Kami di sini adalah kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Wahyu Al-Ghifari dengan ujung NPM 073, kemudian Fajar Rivaldi dengan ujung NPM 100, kemudian Ibra Devanda dengan ujung NPM 114, dan yang terakhir adalah Kakak Bagus Juanda dengan ujung NPM 134. Mari kita mulai pembahasan implementasi ini, dimulai dari pengenalan terlebih dahulu pada PT Garuda Food Putra Putri JTBK. PT Garuda Food Putra Putri JTBK awalnya adalah industri kacang yang berdiri pada tahun 1987. Kemudian berkembang menjadi industri makanan dan minuman yang terintegrasi, yang saat ini menjadi pemain utama dalam industri tersebut. Adapun kode emitem dari PT Garuda Food Putra Putri JTBK adalah GOOD dan tercatat di BEI sejak 10 Oktober 2018. Dan jaringan distribusi dari PT Garuda Food adalah 125 depo dan 160 subdistributor. Kemudian PT Garuda Food telah memiliki pencapaian yaitu mengekspor ke lebih dari 30 negara, yaitu ASEAN termasuk Cina dan India. Adapun merek-merek unggulan pada PT Garuda Food ialah Geri, Coklatos, Klevo, Procis, dan Top Cheese. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota tim lainnya. Kinerja keuangan Garuda Food dari sisi aset dan kas. Total aset perusahaan pada tahun 2023 mencapai 7,4 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 1,6% dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, kas dan setara kas naik 4,04% menjadi sebesar 1,2 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami likuiditas yang cukup kuat untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Selain itu, piutang usaha pihak ketiga juga naik 17,54%, yang menjadi indikator positif adanya peningkatan penjualan secara kredit. Selanjutnya, dari sisi liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas perusahaan di tahun 2023 turun sebesar 11,5% menjadi 3,52 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pinjaman bank jangka panjang sebesar 24,04%. Namun, liabilitas jangka pendek justru mengalami kenaikan sebesar 2,04%, yang salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan utang usaha pihak berelasi sebesar 44,44%. Dari sisi ekuitas terjadi peningkatan sebesar 1,5% menjadi 3,91 triliun rupiah. Dengan tambahan modal depositor yang naik 14,45%. Keseluruhan data ini menunjukkan struktur modal perusahaan yang sehat dan stabil. Berikutnya kita lihat kinerja laba rugi komprehensif. Laba bersih Garuda Food pada tahun 2023 mencapai 601,47 miliar rupiah, naik 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba per saham juga naik signifikan sebesar 35,55%. Untuk penjualan bersih tercatat sebesar 10,54 triliun rupiah. Meskipun hanya naik tipis 0,31%, namun yang menarik, laba komprehensif naik 16,41% menjadi 612 miliar rupiah, yang menandakan adanya peningkatan efisiensi operasional dan beban tetap yang tetap terkendali. Terakhir, kita bahas mengenai perubahan ekuitas. Total ekuitas tercatat sebesar 1,64 triliun rupiah, meningkat 92,2 miliar rupiah atau sekitar 5,95%. Sementara itu, saldo laba belum dicadangkan meningkat tajam sebesar 65,76%, mencapai 1,97 triliun rupiah. Dividen yang dibagikan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak terdapat saham treasury pada tahun 2023 yang mengindikasikan konsolidasi modal yang lebih baik. Selain itu, tambahan modal depositor juga mengalami kenaikan sebesar 14,45%, menjadi salah satu faktor penguat dalam ekuitas perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama kinerja keuangan pada arus kas. Pada tahun ini Garuda Food menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dari sisi arus kas. Arus kas operasi mencapai 863,58 miliar, naik signifikan sebesar 38,78% berkat peningkatan kas dari aktivitas operasional. Untuk arus kas investasi, perusahaan mengalokasikan sebesar 825,66 miliar untuk akuisisi aset tetap dan investasi kepada pihak berelasi. Sementara itu, arus kas pendanaan sebesar 494,61 miliar digunakan untuk pelunasan utang, pembayaran dividen dan kewajiban sewa. Dengan semua aktivitas tersebut, saldo kas akhir tahun tercatat sebesar 1,12 triliun.
menunjukkan kondisi kas yang tetap kuat meskipun investasi dan pendanaan cukup besar. Poin kedua yaitu rangkuman kinerja keuangan Garuda Food. Secara keseluruhan, Garuda Food menunjukkan performa yang sehat dan stabil. Dari sisi likuiditas, kas dan setara kas meningkat, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas juga stabil, dengan utang jangka panjang yang mengalami penurunan. Profitabilitas meningkat cukup signifikan di mana laba bersih naik sebesar 15,3%. Equity perusahaan juga bertumbuh seiring adanya tambahan modal store dan laba ditahan. Cash flow kami sehat didukung oleh aktivitas operasional yang menopang keseluruhan likuiditas perusahaan. Itu yang poin ketiga yang terakhir yaitu implementasi konseptual framework. Dalam implementasi kerangka konseptual, kami berkomitmen pada 3 aspek utama. Yang pertama, relevansi data. Informasi laba dan kas digunakan secara langsung dalam pengambilan keputusan manajemen. Kedua, representasi jujur, di mana hasil audit menyatakan laporan kami wajar tanpa pengecualian. Dan yang ketiga, kami menerapkan asumsi dasar akuntansi seperti basis akrual, kelangsungan usaha, going concern, dan unit moneter sebagai dasar penyajian laporan. Secara keseluruhan, kinerja ini menggambarkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaporan keuangan Garuda Food. Karakteristik kualitatif dan prinsip dalam conceptual framework. Pada slide ini, kita akan membahas karakteristik kualitatif informasi dan prinsip-prinsip pelaporan keuangan berdasarkan conceptual framework. Pertama, relevansi. Informasi dikatakan relevan jika dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi, baik melalui nilai prediktif maupun konfirmatif. Misalnya, laporan laba Garuda Food yang terus meningkat memberi sinyal positif kepada investor. Kedua, representasi yang jujur. Artinya, informasi harus menggambarkan kenyataan secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Dalam laporan Garuda Food, kita bisa melihat penyajian yang transparan dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, ada dapat dibandingkan. Artinya, laporan disusun secara konsisten antar periode. Kemudian dapat diverifikasi, di mana laporan dapat diuji ulang oleh pihak independen. Ini ditunjukkan melalui audit eksternal dengan hasil wajar tanpa pengecualian. Tepat waktu juga menjadi karakteristik penting, dan Garuda Food terbukti selalu melaporkan keuangannya sesuai jadwal. Terakhir, pengungkapan penuh atau full disclosure, yang berarti semua informasi penting diungkapkan seperti kebijakan dividen dan rincian ekuitas. Karakteristik ini menjadi landasan dalam menyusun laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana PT Garuda Food mengimplementasikan PSAK 201, yaitu standar yang mengatur penyajian laporan keuangan. Garuda Food menyajikan laporan keuangan secara lengkap yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Beban disajikan berdasarkan fungsinya, seperti beban pokok penjualan, beban administrasi, dan beban distribusi. Hal ini sesuai dengan prinsip PSAK 201 dan membantu pengguna laporan untuk memahami komposisi beban secara lebih informatif. Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan kebijakan dividen, saldo laba, dan rincian modal saham secara transparan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip full disclosure yang merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaporan keuangan. Beralih ke implementasi PSAK 207. PT Garuda Food menyusun laporan arus kas dengan metode langsung. Metode ini menyajikan secara rinci penerimaan kas dari pelanggan serta pembayaran kepada pemasok dan karyawan, yang diklasifikasikan ke dalam 3 aktivitas utama, seperti operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi meningkat sebesar hampir 39% dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Di sisi lain, arus kas dan aktivitas investasi dan pendanaan mengalami penurunan, namun kas akhir tahun tetap meningkat menjadi sekitar 1,12 triliun rupiah. Selain itu, Garuda Food juga mengungkapkan transaksi non-kas, transaksi valuta asing, serta informasi mengenai bunga dan dividen secara terpisah. Ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dalam PSAK 207. Sebagai kesimpulan, dapat kita lihat bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah berhasil mengimplementasikan konseptual framework PSAK 201 dan PSAK 207 secara konsisten. Laporan keuangan disusun dengan prinsip akrual, mempertimbangkan relevansi dan representasi jujur, serta disajikan secara tepat waktu dan dapat diverifikasi. Seluruh informasi yang disajikan
telah memenuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia dan bahkan mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian. Ini mencerminkan kualitas pelaporan yang tinggi dan komitmen perusahaan terhadap transparansi serta akuntabilitas. Baik, jadi itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai implementasi konseptual framework PSAK 201 dan PSAK 207 pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Harapan kedepannya, hasil dari PBL ini dapat membantu kami maupun penonton video ini menambah wawasan akan pentingnya penerapan standar akuntansi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.